Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dalam mengerjakan solat. Ternyata solat seperti ini dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan solat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera diubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah juga mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan salat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, salat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan, meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Salat adalah hal yang wajib dikerjakan, meskipun tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itulah, sangatlah tidak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun salat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis salat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran Islam, salat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana salat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inti dari segala perkara agama adalah Islam dan tiang penopangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun salat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, salat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Kata Rasulullah begini, bagaimana tidak, esensi utama dalam solat adalah mencari ketenangan dan kekhusyukan. Mengerjakan solat harus dengan ketenangan dan kekhusyukan, atau yang bisa disebut dengan tumaninah. Solat tanpa tumaninah bisa menghilangkan ruh dari solat itu sendiri. Parahnya, solat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumaninah seringkali terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang salat tanpa tumaninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabatnya. Hari itu, setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya lagi ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan sujud dan rukuk tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu,
maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tidak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang yang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Di dalam buku Agar Salatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid, dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan solat adalah tidak memperhatikan rukuk solat, yaitu tumaninah. Memang tidak bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai umat muslim, kita harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah salat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kita sebagai umat muslim harus lebih berhati-hati lagi memperhatikan rukunnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.